Perikanan Susi Pujiastuti marah dengan tindakan kapal Coast Guard Tiongkok yang mengganggu aksi kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal asing yang masuk perairan Indonesia. Namun pemerintah Tiongkok merasa tidak bersalah. Pemerintah Indonesia diminta bersikap tegas. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti geram. Ia marah dengan tindakan kapal Coast Guard Tiongkok yang mengganggu aksi kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal asing yang masuk perairan Indonesia. Bahkan, Menteri Susi menyebut intervensi kapal Coast Guard Tiongkok sebagai upaya mencegah petugas KKP menenggelamkan kapal nelayan Tiongkok yang tertangkap mencuri ikan di Indonesia. Negara sebesar China pasti mengerti etika dan hubungan baik antar negara yang harus dijaga dalam hal ini. Kegeraman Menteri Susi bukan tanpa dasar. Bermula pada 19 Maret 2016, kapal Kuifei 10078 milik Tiongkok memasuki kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Laut Natuna. Kapal ini menangkap ikan secara ilegal sehingga ditangkap kapal hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama 6 anak awaknya. Namun upaya menarik kapal Tiongkok ke teritori Indonesia gagal karena kapal Coast Guard Tiongkok tiba-tiba datang mengintervensi. Menteri Susi pun memanggil Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia. Namun Wakil Duta Besar Tiongkok Sun Weide yang menemui Menteri Susi merasa tak bersalah. Ia bahkan meminta 8 nelayan Tiongkok yang ditahan dilepas. That we hope the Indonesian side can proceed from the fundamental interests of our good bilateral relations and solve these kind of issues. And also I want to reiterate that when it comes to fishery disputes or maritime issues, China is always ready to work with Indonesia to solve these disputes through negotiations and dialogue. Pengamat hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai tindakan Tiongkok tidak bisa dibenarkan. Apalagi dengan dalih untuk melindungi para nelayan Tiongkok yang berkegiatan di zona tradisional fishing ground. Yang dikenal adalah traditional fishing rights. Namun demikian, untuk mendapatkan traditional fishing rights ini, maka pemerintah harus membuat perjanjian antar negara. Selama ini, traditional fishing right yang ada itu antara Indonesia dengan pemerintah Malaysia. Kita tidak pernah punya perjanjian dengan pemerintah Tiongkok. Lantas, tindakan tegas apa yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap Tiongkok? Apalagi Tiongkok tetap pada sikapnya tidak bersalah. Padahal posisi Indonesia sangat penting dalam konflik Laut Tiongkok Selatan. Indonesia berdiri sebagai mediator yang jujur. Tidak hanya itu, Indonesia memiliki kerjasama dengan Tiongkok dalam bentuk pinjaman dan pembangunan infrastruktur. Tim Liputan Metro TV. Memanggil Dubes Tiongkok terkait penangkapan kapal ikan Tiongkok yang kedapatan mencuri ikan di perairan Natuna. Namun ada kapal Coast Guard pemerintah Tiongkok yang menghalangi penangkapan ini. Kejadian ini merupakan pertama kali adanya kapal pemerintah negara lain yang membela kapal pencuri ikan yang jelas-jelas sedang dilakukan penindakan oleh otoritas negara yang berwenang. Kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Pertama langsung saya perkenalkan narasumber yang sudah ada di studio saat ini. Sudah ada pakar hukum kelautan, Bapak Hasyim Jalal. Pak Hasyim, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Dan kemudian juga ada anggota Komisi 1 dari DPR, Bapak Charles Sonolis. Bang Charles, selamat malam. Selamat malam. Oke, sebelum kita bahas juga nanti kami masih menunggu sambungan telepon dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Kami akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat seperti apa polemik dugaan illegal fishing yang dilakukan kapal Kuifei berbendera Tiongkok yang masih terus berlanjut, termasuk perbedaan pendapat antara pemerintah Tiongkok dan Indonesia soal wilayah teritorial laut tempat proses penangkapan berlangsung. Langsung kita akan ke Rifai Pamone. Rifai, silakan. Ya, Afiani Malik, terima kasih. Perdebatan atau perbedaan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok pasca peristiwa penangkapan dari salah satu kapal ikan asing berbendera Tiongkok ini berujung pada apakah salah satu upaya dari fakta penangkapan kapal ikan Kuifei berbendera Tiongkok ini sudah masuk dalam wilayah Indonesia atau tidak. Kami akan coba mengutarakannya bersama dengan beberapa fakta dan data yang sudah kami kumpulkan bersama dengan Media Research Center. Apabila kita melihat di sini, posisinya masuk dalam wilayah zona ekonomi eksklusif. Ini sesuai dengan UNCLO atau United Nations Convention for Law of Sea
ditetapkan pada tahun 1982 secara internasional bahwa zona ekonomi eksklusif Indonesia berada dalam titik koordinat di mana peristiwa penangkapan kapal Kuai ini berlangsung. Lalu kemudian diklaim oleh wilayah pemerintah Tiongkok bahwa secara doktrin maritim, di slide yang kedua kita akan lihat 80% wilayah Laut Cina Selatan milik pemerintah Tiongkok, termasuk di dalamnya 30% yang berada di wilayah perairan Natuna, yaitu masuk di wilayah zona eksklusif atau zona ekonomi eksklusif di perairan Natuna di wilayah Pekanbaru, Indonesia. Dan di slide yang ketiga, meski ada perbedaan seperti ini, tentunya ada aturan main yang seharusnya kemudian dipatuhi oleh setiap negara di dunia, di mana UNCLOS dalam konvensinya di tahun 1982, tepatnya pasal 73 telah menetapkan bahwa negara kepulauan yang khususnya memiliki garis pantai dapat melaksanakan hak berdaulat di zona ekonomi eksklusif untuk mengambil kemudian melaksanakan hak berdaulatnya. Langkah-langkahnya bisa berupa penangkapan, lalu proses pengadilan dan sanksi-sanksi lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan salah satu sanksi dari pasal yang bisa ditetapkan secara hukum nasional kita itu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, di mana pasal 69 ayat 4 menginstruksikan penyidik atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dengan bukti permulaan yang cukup ini, sebagai penutup informasi kali ini kita akan tunjukkan bahwa penangkapan dan penenggelaman kapal ikan ilegal sejak Januari hingga Maret 2016 sudah mencapai 40 kapal. Sumber ini kami unggah dari www.kkp.go.id, di mana salah satunya kita akan tunjukkan pada 25 Februari 2016. Ini salah satu tangkapan kapal ikan ilegal terbesar yang pernah dicapai sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, di mana ada kapal FV Viking yang berkapasitas 1.300 gross ton tanpa bendera negara, disebut sebagai kapal bandit karena telah bertahun-tahun melakukan pencurian ikan di sejumlah wilayah negara di laut-laut di seluruh dunia. Lalu kemudian ada 10 kapal Malaysia sejak Februari hingga Maret 2016 ini, termasuk 3 kapal ikan Vietnam, dan terakhir proses penangkapan kapal ikan yang bisa dikatakan gagal, namun kita bisa menahan 8 anak buah kapal dari sebuah kapal ikan ilegal Kuai yang berbendera Cina. Komitmen yang sungguh sangat luar biasa dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ini tentunya harus didukung, karena pada saat berada di laut tidak hanya hukum nasional tetapi juga hukum internasional harus berlaku. Ya, baik. Terima kasih Rifai, menarik sekali tadi pemaparan dan juga fakta mengenai apa yang terjadi di laut dan juga mengenai apa yang kita bahas. Kembali saya kutip tadi Pak Hashim, ini pertanyaan untuk Anda. Faktanya menurut versi Indonesia, penangkapan kapal ikan Kuai berbendera Tiongkok ini berada di perairan Natuna. Bahkan TNI Angkatan Laut juga memastikan bahwa penangkapan ini ada di wilayah Indonesia, tapi berbeda yang diklaim oleh pemerintah Tiongkok yang mengatakan bahwa itu masih ada di area operasi nelayan tradisional nelayan Tiongkok dalam batas Laut Cina Selatan. Bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kita dengan pemerintah Tiongkok dalam mencari titik terang dari dua klaim ini? Pertama, kita tidak tahu itu daerah tradisional fishing Malaysia itu, Cina, dan kita tidak ada agreement apapun dengan Cina mengenai traditional fishing right-nya itu. Di mana di Laut Cina Selatan atau di Natuna dia punya traditional fishing right. Nah, seperti seringkali dikatakan, kalau orang mengklaim traditional fishing rights, itu harus dengan agreement dengan negara yang bersangkutan. Nah, tidak ada agreement kita dengan Cina. Malah yang agak aneh lagi, Cina itu tidak membantah kalau dia memburu dan menyenggol kapal itu di zona ekonomi Indonesia. Itu dia tidak pernah bantah itu, setahu saya. Hanya mengatakan dia menangkap ikan di traditional fishing right Cina, Tiongkok, yang tidak tahu di mana. Nah, tidak pernah ada kita tahu diberitahu bahwa sesuatu daerah itu adalah daerah traditional fishing right Cina. Nah, apa arti traditional fishing right? Tidak jelas itu sama sekali. Nah, tapi ada kesepakatan kita dari dulu dengan Cina akan memerangi illegal fishing.
Oke, ada kesepakatan untuk memerangi illegal fishing. Tapi apa yang dilakukan oleh Coast Guard dari Tiongkok ini, apakah itu bisa dibenarkan, Pak Hashim? Ditahan dulu jawabannya, Pak Hashim, juga saya akan tanya ke Bang Charles. Dan juga kami masih menunggu sambungan telepon dengan Menteri Susi Pujiastuti. Tetaplah bersama kami pemirsa di Prime Time. Baik, Ustaz, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan. Bang Charles, ketika tadi menyambung statement dari Pak Hashim Jalal mengatakan bahwa ada kesepakatan soal memerangi penangkapan illegal fishing atau penangkapan ikan yang ilegal. Tapi apa yang terjadi di Natuna ini? Anda lihat bahwa ada itikat baik dari pemerintah Tiongkok? Pertama-tama saya ingin mengapresiasi dulu ya Metro TV yang selama ini konsisten mengangkat isu-isu kedaulatan. Saya kebetulan beberapa kali diundang ke sini untuk bicara soal perbatasan dan kedaulatan negara. Nah, masalah konsistensi masalah tadi Tiongkok, pernah dalam satu kesempatan saya bertemu dengan salah satu petinggi dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok, dan beliau mengatakan bagaimana Indonesia dengan poros maritim harus bekerja sama, punya kerjasama yang baik dengan Silk Road Maritime yang digagas oleh Tiongkok. Saya sampaikan kepada yang bersangkutan, our cooperation, kerjasama kita harus melibatkan law enforcement, ya, khususnya dalam hal ini illegal fishing, ya. Indonesia kerugian negara akibat illegal fishing itu sekitar 200 sekian triliun per tahun. Artinya ini masalah yang sangat serius buat kita. Selain itu mungkin masalah prevention of contraband seperti narkoba dan sebagainya. Nah, yang jawaban dari pejabat tinggi Kemlu ini sangat mengagetkan menurut saya. Dia sampaikan begini, ya, our cooperation we have to make an agreement, bagaimana kita harus membuat satu kesepakatan bagaimana yang ilegal ini menjadi legal. Sampai saya tidak bisa menjawab, saya bingung mau menjawab apa karena saya tidak menyangka akan mendapat respon seperti itu. Artinya bagaimana kita mengizinkan orang untuk mencuri di halaman rumah kita. Nah, itulah kurang lebih mentalitas dari pemerintah Tiongkok saat ini. Bagaimana mereka merasa sebagai sebuah superpower yang bisa berlaku semena-mena. Senaknya. Oke. Kalau menyambung tadi Pak, ini contoh dari anggota wakilnya sudah melakukan komunikasi dengan pihak dari pemerintah Tiongkok. Kalau kita lihat mulai dari aksi penabrakan kapal yang akan diangkut oleh kapal pengawas Indonesia yaitu KPHIU 11 sampai desakan, ini ada desakan untuk membebaskan 8 pekerja kapal dari Kuaifei ini. Apakah Anda lihat bahwa memang ini bentuk upaya pemerintah Tiongkok berada di belakang illegal fishing atau memang hal yang wajar dilakukan oleh sebuah negara untuk melindungi warga negaranya? Ya, tidak terlalu wajar juga. So, kalau hal yang sama terjadi misalnya ke zona ekonomi Cina, bagaimana reaksi Cina? Saya kira dia juga akan bertindak sama dengan Ibu Susi itu. Akan mencegah juga dan akan mengklaim juga bahwa negara itu mencuri ikannya. Karena hukum laut mengatakan jelas-jelas bahwa ikan yang ada di dalam zona ekonomi, makanya namanya zona ekonomi, itu di dalam kedaulatan negara yang bersangkutan. Nah, dan ingat saya juga dalam konteks begini ini pernah understanding antara Indonesia dan Cina beberapa tahun yang lalu bahwa kita itu sama-sama memerangi illegal fishing yang terjadi itu. Tapi itu hanya statement di kalangan elit, tapi di bawah ternyata praktiknya berbeda, atau seperti apa tanggung jawab dari masing-masing pemerintah menjalani kesepakatan itu? Ya, pemerintah itu kan harus menjelaskan dong kepada rakyatnya tentang apa-apa yang harus diperbuatnya di laut, apa yang tidak gitu. Dan dalam konteks yang demikian itu makanya menurut perasaan saya, ya, kita melaksanakan hak kita. Dan hak kita itu dijamin di dalam hukum internasional, dan oleh karena itu orang yang melanggarnya kita ambil tindakan sesuai dengan undang-undang. Apa menurut Anda harus dilakukan ketika 8 anak buah kapal dari Kuaifei ini memang masih kita investigasi, masih kita tahan? Apa yang harus dilakukan? Ya kan sekarang kita tahan dulu. Dalam arti konteks itu harus diadili kan. Kenapa dia melakukan itu di perairan zona ekonomi Indonesia? Oke, jadi tidak perlu takut atas tekanan menurut saya, ya, mengatakan bahwa kami berharap Indonesia berkompromi, kita punya tanda kutip hubungan diplomatis yang sangat mesra. Ya, menurut saya proses hukum harus berjalan, ya, artinya jangan sampai kedaulatan negara itu diabaikan, ya, hanya untuk kepentingan ekonomi atau hubungan baik bilateral semata. Memang kita pahami hari ini pemerintah ingin menjaga hubungan baik dengan Tiongkok karena berbagai investasi ekonomi dan sebagainya. Tetapi sesuai amanat Trisakti pendiri bangsa Bung Karno, kedaulatan adalah utama, ya. Bung Karno Trisakti mengatakan bahwa
Indonesia harus berdaulat secara politik, ya, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara budaya. Dan 3 prinsip ini harus kita pegang teguh, apalagi sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi secara dalam kampanye berkali-kali bahwa pemerintahan Jokowi akan mengedepankan Trisakti dan Nawacita. Jadi ini yang harus kita jaga. Oke, baik. Kita akan jeda, lalu saya akan tanya ke masing-masing narsum, langkah diplomatik dan juga law enforcement seperti apa yang harus dilakukan? Apakah Anda melihat sejauh ini sudah cukup baik atau perlu ditingkatkan lagi? Kita lanjutkan pemirsa. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Bagaimana menurut Anda sejauh ini langkah diplomatis maupun juga langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Kalau penegakan hukum kita sesuaikan dengan hukum kita yang sudah direstui juga dan dengan hukum laut internasional. Nah, kalau langkah diplomasi, kita itu kan tidak pernah merasa bermusuhan dengan Cina. Malah kita berusaha benar bagaimana menciptakan peace and stability di Laut Cina Selatan itu. Nah, oleh karena itu kita juga tentunya ingin berusaha meminta Cina memahami posisi Indonesia itu. Apakah Tiongkok akan memahami itu? Selama ini memahami. Oke. Tapi tiba-tiba isu ini muncul. Kan gitu kan. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini Cina sangat kerjasama dengan kita. Dan kita juga membuka kerjasama yang sangat luas dengan Cina. Oke, baik. Kita tanya langsung ke Ibu Susi yang sudah bergabung bersama kami. Bu Susi, selamat malam. Ya, Bu Susi, selamat malam. Bu Susi, Anda bisa mendengar kami dari studio? Baik, rupanya sambungan teleponnya masih kurang baik. Saya akan langsung ke Bang Charles. Gimana Bang? Menurut Anda? Tentunya kami ya di Komisi 1 DPR RI mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini melakukan protes keras kepada pemerintah Cina. Dan apabila memang nantinya sesuai yang disampaikan Bu Susi akan mengajukan gugatan di Pengadilan Laut Internasional, tentunya kita dukung penuh. Walaupun memang yang harus kita tunggu hari ini adalah putusan pengadilan atas kasus yang gugatan Filipina terhadap Tiongkok sedang berjalan dan setahu saya dalam waktu dekat akan diputuskan dan ini akan membuka kembali peta, akan menjelaskan wilayah mana sih yang sebetulnya milik Tiongkok dan yang tidak gitu. Klaim Tiongkok hari ini kan 9 dash line, tapi sampai detik ini masih sangat abu-abu sekali, multitafsir. Ya, jadi kita tunggulah nanti hasil dari putusan pengadilan. Oke, baik. Kita ke Bu Susi kembali. Bu Susi, selamat malam. Selamat malam. Ya, Ibu Susi, kita langsung melanjutkan diskusi yang sudah terjadi sebelum Anda bergabung. Sejauh ini, Bu Susi, bagaimana upaya juga yang akan dilakukan oleh pemerintah mengenai peristiwa penangkapan ikan dari kapal Kuai Fei ini? Ada rencana untuk memanggil dubes Tiongkok, juga Kementerian Luar Negeri ingin memanggil, Kementerian Pertahanan ingin memanggil. Apa ini satu pemanggilan yang sama atau berbeda? Tentunya gini Ibu ya, Bu Afiliani. Untuk saya, yurisdiksi saya kan tentang illegal fishing, penangkapan ikan secara ilegal. Itu yang menjadi yurisdiksi saya dan itu yang saya tekankan pada saat saya memanggil staf dari Kedubes Cina karena Dubesnya tidak ada. Saya jelaskan bahwa penangkapan ikan yang saudara bilang itu di historically traditional fishing zone itu adalah tidak betul karena klaim untuk historically traditional fishing zone atau fishing ground itu tidak ada dan tidak diakui oleh dunia internasional. Yang diakui oleh dunia internasional hanyalah traditional fishing rights. Indonesia punya dengan Malaysia dan hanya designated area. Dengan Cina kita tidak punya. Dan dia jelas menangkap ikan di wilayah Indonesia. Jadi tidak bisa dibilang dia itu melakukan kegiatan harian penangkapan ikan di wilayah historically traditional fishing zone dia. Dan kita merasa diinterupsi penegakan hukum dalam negeri karena kita ini sedang memerangi IUU fishing. Dan itu kapal sedang ditarik oleh kita dan itu ditumbur oleh kapal Coast Guard mereka. Dan tentunya kalau secara diplomatik itu adalah tugasnya Bu Menlu yang sudah melakukan protes. Dan saya dengar mereka juga sudah mengakui sovereignty Natuna itu milik kita. Dan memang sebetulnya dari dulu juga kan mereka bilang dengan Indonesia tidak ada dispute area. Berarti kalau tidak ada dispute area, tempat kapal ikan itu nangkap adalah wilayah EEZ-nya kita.
Dan kapal patrolinya KKP sudah benar menangkap kapal tersebut. Jadi ya saya bilang sama utusan dari Kedubes Tiongkok tempo hari bahwa saya memohon pemerintah Tiongkok untuk tidak membela IUU fishing atau pelaku penangkapan ikan ilegal, karena itu kriminal. Saya bilang kan negara Tiongkok dan Indonesia punya hubungan bilateral yang sangat baik. Dan saya yakin pasti IUU fishing itu bukan bagian dari good bilateral relationship. Jadi mereka tidak boleh ada mendukung atau membela pelaku ilegal, unreported, unregulated fishing. Ya, itu saja. Jadi jurisdiksi saya adalah illegal fishingnya. Oke, saya kembali kutip bahwa statement dari pihak Kedutaan Besar Tiongkok, kami berharap Indonesia berkompromi untuk kasus ini dan pemerintah Tiongkok menekankan hubungan diplomatis yang mesra sejauh ini antara RI dan Tiongkok yang perlu dijaga. Apakah Anda membaca ada pesan tersirat untuk kasus ini dari statement itu? Oh, saya yakin Indonesia dan China punya hubungan bilateral yang luar biasa, historically dari dulu dan sekarang. Tapi saya berpikir bahwa IUU fishing itu bukan bagian dari hubungan baik. IUU fishing is a total criminal activity, tidak boleh menjadi sandungan, tidak boleh dikaitkan dengan hubungan diplomatik maupun hubungan investasi atau bisnis yang sudah begitu baik antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina. Pemerintah Cina harus betul-betul menghargai hubungan baik ini dengan tidak memasukkan pelaku IUU fishing dalam kerangka hubungan baik bilateral. Kan itu tidak bagus untuk nama besar Cina. Oke, baik. Jadi Cina harusnya melihat ini sebagai kriminal juga. Oke, silakan Pak Hasyim, Anda tanggapi itu statement yang clear bagaimana positioning Kalau Indonesia. saya ingin tanya juga sebaliknya itu, dia mengatakan Indonesia jangan merusak hubungan baik. Nah, mestinya Cina tanya dirinya dong, siapa silakan yang mulai? Bapak mau tanya ke Ibu Susi? Ya, enggak, kepada Ibu saya enggak ada tanya lagi. Kepada pihak Tiongkok seperti itu ya. Kalau saya akan tanya kepada pihak Tiongkok, siapa yang merusak hubungan baik ini? Nah, kalau orang Indonesia, nelayan Indonesia masuk ke wilayah economic zone Cina dan di sana nangkap ikan yang terlarang macam-macam itu Indonesia yang merusak hubungan baik. Ini kok kita yang diminta untuk jangan merusak hubungan baik, gitu kan? Padahal dia yang masuk dan ikannya yang mencuri itu, dan dia tidak membantah kalau dia masuk zona ekonomi Indonesia. Hanya mengatakan dalam zona ekonomi Indonesia itu ada pula traditional fishing ground Cina yang kita nggak tahu dan dia udah pernah kita tahu kita. Baik. Bang Charles gimana? Saya sepakat dengan Ibu Menteri ya bahwa ini masalah penegakan hukum, masalah law enforcement, tidak ada urusan dengan hubungan diplomatik ya. Ini misalkan ada orang yang menyelundupkan narkotika ke Tiongkok dari Indonesia, tentunya kita juga harus mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan Tiongkok. Bukan karena warga negara Indonesia lalu kita bilang untuk memperbaiki hubungan diplomatik kita harapkan dilepas. Saya rasa bukan seperti itu. Saya sangat sepakat dengan Ibu Menteri KKP. Bu Susi. Oke, Bu Susi, saya kembali ke Anda. Ini ada soal kapal penangkap ikan yang seakan ya di backup oleh kapal atau Coast Guard dari Tiongkok sendiri. Kasus ini juga pernah terjadi di tahun 2013 di mana dua-duanya akhirnya tidak bisa ditangkap, dilepas oleh kapal penjaga kelautan dari Indonesia dengan alasan kalah armada, kalah persenjataan, kalah besar seperti itu. Mau sampai kapan ini terjadi menurut Anda? Makanya kali ini saya layangkan protes yang sangat keras dan Bu Menlu sudah memfollow up secara diplomatik tentunya. Saya ya tidak akan pernah berhenti mengingatkan pemerintah Tiongkok untuk tidak mendukung kegiatan penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh pengusaha perkapalan atau nelayan-nelayan dari Cina. Karena bagaimanapun juga kita sudah sepakat, kita sudah ada pertemuan dengan Dubes bahwa IUU fishing itu adalah global enemy, bukan cuma Indonesia saja, tapi untuk seluruh dunia. Ini persoalan yang sangat-sangat merugikan banyak negara, terutama yang punya sumber daya alam dan tidak mampu melindungi sovereignty-nya.
Akhirnya ya itu tadi banyak kapal pencuri dari mana-mana datang. Dan waktu itu saya memang sedikit agak keras bicara dengan utusan Dubes karena beliau bicara selalu ini adalah historically traditional fishing zone. Yang saya bilang ya mohon maaf, we don't know about your traditional fishing zone. We only knew this is our EEZ territorial, saya bilang. Jadi ini ya termasuk illegal, unregulated fishing activity yang harus saya tangkap, saya bilang begitu. Bu Susi, terakhir kalau misalnya dan juga saya berharap Tiongkok akan mendukung kita. Oke, terakhir saya minta tanggapan karena Anda. saya yakin negara besar. Saya lihat karena bahwa saya banyak yakin negara besar tidak mungkin. Ya, silakan Ibu Susi, silakan Ibu Susi. Karena saya berpikir tidak mungkin negara besar dengan supremasi yang begitu besar, nama baik yang sangat hebat, mau membela IUU fishing itu saja. Saya yakin China tuh namanya sangat besar. Mestinya mereka inline dengan kita dalam penegakan hukum dan menghormati kedaulatan hukum kita. Terima kasih. Anda sudah menjawab pertanyaan saya, Ibu Susi. Terima kasih banyak. Ibu Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan, Pak Hasim Jalal, pakar hukum kelautan. Kita lihat bagaimana nanti proses ini berjalan, law enforcement dan juga demi kedaulatan wilayah NKRI. Terima kasih banyak atas waktunya. Dan pemirsa, kami langsung tutup perjumpaan kita di Prime Time News kali ini. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Feni Malik Indonesia. Selamat malam. Sampai kedaulatan negara itu diabaikan ya hanya untuk kepentingan ekonomi atau hubungan baik bilateral semata. Memang kita pahami hari ini pemerintah ingin menjaga hubungan baik dengan Tiongkok karena berbagai investasi ekonomi dan sebagainya. Tetapi sesuai amanat Trisakti pendiri bangsa Bung Karno, kedaulatan adalah utama ya. Bung Karno Trisakti mengatakan bahwa Indonesia harus berdaulat secara politik, ya, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian secara budaya. Dan 3 prinsip ini harus kita pegang teguh, apalagi sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi secara dalam kampanye berkali-kali bahwa pemerintahan Jokowi akan mengedepankan Trisakti dan Nawacita. Jadi ini yang harus kita jaga. Oke, baik. Kita akan jeda, lalu saya akan tanya ke masing-masing narsum, langkah diplomatik dan juga law enforcement seperti apa yang harus dilakukan? Apakah Anda melihat sejauh ini sudah cukup baik atau perlu ditingkatkan lagi? Kita lanjutkan pemirsa. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Prime. Bagaimana menurut Anda sejauh ini langkah diplomatis maupun juga langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Kalau penegakan hukum kita sesuaikan dengan hukum kita yang sudah direstui juga dan dengan hukum laut internasional. Nah, kalau langkah diplomasi, kita itu kan tidak pernah merasa bermusuhan dengan Cina. Malah kita berusaha benar bagaimana menciptakan peace and stability di Laut Cina Selatan itu. Nah, oleh karena itu kita juga tentunya ingin berusaha meminta Cina memahami posisi Indonesia itu. Apakah Tiongkok akan memahami itu? Selama ini memahami. Oke. Tapi tiba-tiba isu ini muncul. Kan gitu kan. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini Cina sangat kerjasama dengan kita. Dan kita juga membuka kerjasama yang sangat luas dengan Cina. Oke, kan, baik. Kita tanya langsung ke Ibu Susi yang sudah bergabung bersama kami. Bu Susi, selamat malam. Ya, Bu Susi, selamat malam. Bu Susi, Anda bisa mendengar kami dari studio? Baik, rupanya sambungan teleponnya masih kurang baik. Saya akan langsung ke Bang Charles. Gimana Bang? Menurut Anda? Tentunya kami ya di Komisi 1 DPR RI mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini melakukan protes keras kepada pemerintah Cina. Dan apabila memang nantinya sesuai yang disampaikan Bu Susi akan mengajukan gugatan di Pengadilan Laut Internasional, tentunya kita dukung penuh. Walaupun memang yang harus kita tunggu hari ini adalah putusan pengadilan atas kasus yang gugatan Filipina terhadap Tiongkok sedang berjalan dan setahu saya dalam waktu dekat akan diputuskan dan ini akan membuka kembali peta, akan menjelaskan wilayah mana sih yang sebetulnya milik Tiongkok dan yang tidak gitu. Klaim Tiongkok hari ini kan 9 dash line. Tapi sampai detik ini masih sangat abu-abu sekali, multitafsir. Ya, jadi kita tunggulah nanti hasil dari putusan pengadilan. Oke, baik. Kita ke Bu Susi kembali. Bu Susi, selamat malam. Selamat malam. Ya, Ibu Susi, kita langsung melanjutkan diskusi yang sudah terjadi sebelum Anda bergabung. Sejauh ini, Bu Susi, bagaimana upaya juga yang akan dilakukan oleh pemerintah mengenai peristiwa penangkapan ikan dari kapal Kuai Fei ini? Ada rencana untuk memanggil Dubes Tiongkok juga
Kementerian Luar Negeri ingin memanggil, Kementerian Pertahanan ingin memanggil, apa ini satu pemanggilan yang sama atau berbeda? Tentunya gini Ibu ya, Bu Afiliani. Untuk saya, yurisdiksi saya kan tentang illegal fishing, penangkapan ikan secara ilegal. Itu yang menjadi yurisdiksi saya, dan itu yang saya tekankan pada saat saya memanggil staf dari Kedubes Cina karena Dubesnya tidak ada. Saya jelaskan bahwa penangkapan ikan yang saudara bilang itu di historically traditional fishing zone itu adalah tidak betul, karena klaim untuk historically traditional fishing zone atau fishing ground itu tidak ada dan tidak diakui oleh dunia internasional. Yang diakui oleh dunia internasional hanyalah traditional fishing rights. Indonesia punya dengan Malaysia dan hanya designated area. Dengan Cina kita tidak punya, dan dia jelas menangkap ikan di wilayah Indonesia. Jadi tidak bisa dibilang dia itu melakukan kegiatan harian penangkapan ikan di wilayah historically traditional fishing zone dia. Dan kita merasa diinterupsi penegakan hukum dalam negeri karena kita ini sedang memerangi IUU Fish. Perikanan Susi Pujiastuti marah dengan tindakan kapal Coast Guard Tiongkok yang mengganggu aksi kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal asing yang masuk perairan Indonesia. Namun pemerintah Tiongkok merasa tidak bersalah. Pemerintah Indonesia diminta bersikap tegas. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti geram. Ia marah dengan tindakan kapal Coast Guard Tiongkok yang mengganggu aksi kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal asing yang masuk perairan Indonesia. Bahkan, Menteri Susi menyebut intervensi kapal Coast Guard Tiongkok sebagai upaya mencegah petugas KKP menenggelamkan kapal nelayan Tiongkok yang tertangkap mencuri ikan di Indonesia. Negara sebesar China pasti mengerti etika dan hubungan baik antar negara yang harus dijaga dalam hal ini. Kegeraman Menteri Susi bukan tanpa dasar. Bermula pada 19 Maret 2016, kapal Kuifei 10078 milik Tiongkok memasuki kawasan zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Laut Natuna. Kapal ini menangkap ikan secara ilegal sehingga ditangkap kapal hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama 6 anak awaknya. Namun upaya menarik kapal Tiongkok ke teritori Indonesia gagal karena kapal Coast Guard Tiongkok tiba-tiba datang mengintervensi. Menteri Susi pun memanggil Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia. Namun Wakil Duta Besar Tiongkok Sun Weide yang menemui Menteri Susi merasa tak bersalah. Ia bahkan meminta 8 nelayan Tiongkok yang ditahan dilepas. That we hope the Indonesian side can proceed from the fundamental interests of our good bilateral relations and solve these kind of issues. And also I want to reiterate that when it comes to fishery disputes or maritime issues, China is always ready to work with Indonesia to solve these disputes through negotiations and dialogue. Pengamat hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai tindakan Tiongkok tidak bisa dibenarkan. Apalagi dengan dalih untuk melindungi para nelayan Tiongkok yang berkegiatan di zona tradisional fishing ground. Yang dikenal adalah traditional fishing rights. Namun demikian, untuk mendapatkan traditional fishing rights ini, maka pemerintah harus membuat perjanjian antar negara. Selama ini, traditional fishing right yang ada itu antara Indonesia dengan pemerintah Malaysia. Kita tidak pernah punya perjanjian dengan pemerintah Tiongkok. Lantas, tindakan tegas apa yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap Tiongkok? Apalagi Tiongkok tetap pada sikapnya tidak bersalah. Padahal posisi Indonesia sangat penting dalam konflik Laut Tiongkok Selatan. Indonesia berdiri sebagai mediator yang jujur. Tidak hanya itu, Indonesia memiliki kerjasama dengan Tiongkok dalam bentuk pinjaman dan pembangunan infrastruktur. Tim Liputan Metro TV.
Memanggil Dubes Tiongkok terkait penangkapan kapal ikan Tiongkok yang kedapatan mencuri ikan di perairan Natuna. Namun ada kapal Coast Guard pemerintah Tiongkok yang menghalangi penangkapan ini. Kejadian ini merupakan pertama kali adanya kapal pemerintah negara lain yang membela kapal pencuri ikan yang jelas-jelas sedang dilakukan penindakan oleh otoritas negara yang berwenang. Kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Pertama langsung saya perkenalkan narasumber yang sudah ada di studio saat ini. Sudah ada pakar hukum kelautan, Bapak Hasyim Jalal. Pak Hasyim, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Dan kemudian juga ada anggota Komisi 1 dari DPR, Bapak Charles Honoris. Bang Charles, selamat malam. Selamat malam. Oke, sebelum kita bahas juga nanti kami masih menunggu sambungan telepon dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Kami akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat seperti apa polemik dugaan illegal fishing yang dilakukan kapal Kuai-Fei berbendera Tiongkok yang masih terus berlanjut, termasuk perbedaan pendapat antara pemerintah Tiongkok dan Indonesia soal wilayah teritorial laut tempat proses penangkapan berlangsung. Langsung kita akan ke Rifai Pamone. Rifai, silakan. Ya, Fiani Malik, terima kasih. Perdebatan atau perbedaan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok pasca peristiwa penangkapan dari salah satu kapal ikan asing berbendera Tiongkok ini berujung pada apakah salah satu upaya dari fakta penangkapan kapal ikan Kuai-Fei berbendera Tiongkok ini sudah masuk dalam wilayah Indonesia atau tidak. Kami akan coba mengutarakannya bersama dengan beberapa fakta dan data yang sudah kami kumpulkan bersama dengan media. Fishing right Cina, Tiongkok yang tidak tahu di mana. Nah, tidak pernah ada kita tahu diberitahu bahwa sesuatu daerah itu adalah daerah traditional fishing right Cina. Nah, apa arti traditional fishing right? Tidak jelas itu sama sekali. Nah, tapi ada kesepakatan kita dari dulu dengan Cina akan memerangi illegal fishing. Oke, ada kesepakatan untuk memerangi illegal fishing. Tapi apa yang dilakukan oleh Coast Guard dari Tiongkok ini, apakah itu bisa dibenarkan, Pak Hasyim? Ditahan dulu jawabannya, Pak Hasyim. Juga saya akan tanya ke Bang Charles. Dan juga kami masih menunggu sambungan telepon dengan Menteri Susi Pujiastuti. Tetaplah bersama kami, pemirsa di Prime Time. Baik, Mas, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan. Bang Charles, ketika tadi menyambung statement dari Pak Hasyim Jalal mengatakan bahwa ada kesepakatan soal memerangi penangkapan illegal fishing atau penangkapan ikan yang ilegal. Tapi apa yang terjadi di Natuna ini? Anda lihat bahwa ada itikat baik dari pemerintah Tiongkok? Pertama-tama saya ingin mengapresiasi dulu ya Metro TV yang selama ini konsisten mengangkat isu-isu kedaulatan. Saya kebetulan beberapa kali diundang ke sini untuk bicara soal perbatasan dan kedaulatan negara. Nah, masalah konsistensi masalah tadi Tiongkok, pernah dalam satu kesempatan saya bertemu dengan salah satu petinggi dari Kementerian Luar Negeri Tiongkok, dan beliau mengatakan bagaimana Indonesia dengan poros maritim harus bekerja sama, punya kerjasama yang baik dengan Silk Road Maritime yang digagas oleh Tiongkok. Saya sampaikan kepada yang bersangkutan, our cooperation, kerjasama kita harus melibatkan law enforcement, ya, khususnya dalam hal ini illegal fishing, ya. Indonesia kerugian negara akibat illegal fishing itu sekitar 200 sekian triliun per tahun. Artinya ini masalah yang sangat serius buat kita. Selain itu mungkin masalah prevention of contraband seperti narkoba dan sebagainya. Nah, yang jawaban dari pejabat tinggi Kemlu ini sangat mengagetkan menurut saya. Dia sampaikan begini, ya, our cooperation we have to make an agreement, bagaimana kita harus membuat satu kesepakatan bagaimana yang ilegal ini menjadi legal. Sampai saya tidak bisa menjawab, saya bingung mau menjawab apa karena saya tidak menyangka akan mendapatkan respon seperti itu. Artinya bagaimana kita mengizinkan orang untuk mencuri di halaman rumah kita. Nah, itulah kurang lebih mentalitas dari pemerintah Tiongkok saat ini. Bagaimana mereka merasa sebagai sebuah superpower yang bisa berlaku semena-mena. Senaknya. Oke. Kalau menyambung tadi Pak, ini contoh dari anggota wakilnya sudah melakukan komunikasi dengan pihak dari pemerintah Tiongkok. Kalau kita lihat mulai dari aksi penabrakan kapal yang akan diangkut oleh kapal pengawas Indonesia itu KPHIU 11 sampai desakan, ini ada desakan untuk membebaskan 8 pekerja kapal dari Kuai-Fei ini. Apakah Anda lihat bahwa memang ini bentuk upaya pemerintah Tiongkok berada di belakang illegal fishing atau memang hal yang wajar dilakukan oleh sebuah negara untuk melindungi warga negaranya? Ya, tidak selalu wajar juga. So, kalau hal yang sama terjadi misalnya ke zona ekonomi Cina, bagaimana reaksi Cina? Saya kira dia juga akan bertindak sama dengan Ibu Susi itu. Akan mencegah juga dan akan mengklaim juga bahwa negara itu mencuri ikannya. Karena hukum laut mengatakan jelas-jelas bahwa ikan yang ada di dalam zona ekonomi, makanya namanya zona ekonomi, itu di dalam kedaulatan negara yang bersangkutan. Nah,
Dan ingat saya juga dalam konteks begini ini ada pernah understanding antara Indonesia dan China beberapa tahun yang lalu bahwa kita itu sama-sama memerangi illegal fishing yang terjadi itu. Tapi itu hanya statement di kalangan elit, tapi di bawah ternyata prakteknya berbeda. Atau seperti apa tanggung jawab dari masing-masing pemerintah menjalani kesepakatan itu? Ya, pemerintah itu kan harus menjelaskan dong kepada rakyatnya tentang apa-apa yang harus diperbuatnya di laut, apa yang tidak gitu. Dan dalam konteks yang demikian itu makanya menurut perasaan saya ya, kita melaksanakan hak kita. Dan hak kita itu dijamin di dalam hukum internasional, dan oleh karena itu orang yang melanggarnya kita ambil tindakan sesuai dengan undang-undang. Apa menurut Anda harus dilakukan ketika 8 anak buah kapal dari Kuwait ini memang kita masih kita investigasi, masih kita tahan, apa yang harus dilakukan? Ya kan sekarang kita tahan dulu. Dalam arti konteks itu harus diadili kan. Kenapa dia melakukan itu di pengadilan di perairan zona ekonomi Indonesia? Oke, jadi tidak perlu takut atas tekanan menurut saya ya, mengatakan bahwa kami berharap Indonesia berkompromi, kita punya tanda kutip hubungan diplomatis yang sangat mesra. Ya menurut saya proses hukum harus berjalan ya, artinya jangan dan itu kapal sedang ditarik oleh kita dan itu ditumbur oleh kapal Coast Guard mereka. Dan tentunya kalau secara diplomatik itu adalah tugasnya Bu Menlu yang sudah melakukan protes. Dan saya dengar mereka juga sudah mengakui sovereignty Natuna itu milik kita. Dan memang sebetulnya dari dulu juga kan mereka bilang dengan Indonesia tidak ada dispute area. Berarti kalau tidak ada dispute area, tempat kapal ikan itu nangkap adalah wilayah EEZ-nya kita. Dan kapal patrolinya KKP sudah benar menangkap kapal tersebut. Jadi ya saya bilang sama utusan dari Kedubes Tiongkok tempo hari bahwa saya memohon pemerintah Tiongkok untuk tidak membela IUU fishing atau pelaku penangkapan ikan ilegal karena itu kriminal. Saya bilang kan negara Tiongkok dan Indonesia punya hubungan bilateral yang sangat baik. Dan saya yakin pasti IUU fishing itu bukan bagian dari good bilateral relationship. Jadi mereka tidak boleh ada mendukung atau membela pelaku ilegal, unreported, unregulated fishing. Ya, itu saja. Jadi yurisdiksi saya adalah illegal fishingnya. Oke, saya kembali kutip bahwa statement dari pihak Kedutaan Besar Tiongkok. Kami berharap Indonesia berkompromi untuk kasus ini dan pemerintah Tiongkok menekankan hubungan diplomatis yang mesra sejauh ini antara RI dan Tiongkok yang perlu dijaga. Apakah Anda membaca ada pesan tersirat untuk kasus ini dari statement itu? Oh, saya yakin Indonesia dan China punya hubungan bilateral yang luar biasa, historically dari dulu dan sekarang. Tapi saya berpikir bahwa IUU fishing itu bukan bagian dari hubungan baik. IUU fishing is a total criminal activity, tidak boleh menjadi sandungan, tidak boleh dikaitkan dengan hubungan diplomatik maupun hubungan investasi atau bisnis yang sudah begitu baik antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Cina. Pemerintah Cina harus betul-betul menghargai hubungan baik ini dengan tidak memasukkan pelaku IUU fishing dalam kerangka hubungan baik bilateral. Kan itu tidak bagus untuk nama besar Cina. Oke, baik. Jadi Cina harusnya melihat ini sebagai kriminal juga. Oke, silakan Pak Hasyim, ada tanggapi itu statement yang clear bagaimana positioning Indonesia. Kalau saya ingin tanya juga sebaliknya itu, dia mengatakan Indonesia jangan merusak hubungan baik. Nah, mestinya Cina tanya dirinya dong, siapa silakan yang Bapak mau tanya ke Ibu Susi? Ya, enggak, kepada Ibu saya enggak ada tanya lagi. Oke, kepada pihak Tiongkok seperti itu ya. Kalau saya akan tanya kepada pihak Tiongkok, siapa yang merusak hubungan baik ini? Oke. Nah, kalau orang Indonesia, nelayan Indonesia masuk ke wilayah ekonomi zone Cina dan di sana nangkap ikan yang terlarang macam-macam itu Indonesia yang merusak hubungan baik. Ini kok kita yang diminta untuk jangan merusak hubungan baik gitu kan. Padahal dia yang masuk dan
ikannya yang mencuri itu, dan dia tidak membantah kalau dia masuk zona ekonomi Indonesia. Hanya mengatakan dalam zona ekonomi Indonesia itu ada pula traditional fishing ground Cina yang kita nggak tahu, dan dia udah pernah kita tahu kita. Baik. Bang Charles gimana? Saya sepakat dengan Ibu Menteri ya, bahwa ini masalah penegakan hukum, masalah law enforcement, tidak ada urusan dengan hubungan diplomatik ya. Ini misalkan ada orang yang menyelundupkan narkotika ke Tiongkok dari Indonesia, tentunya kita juga harus mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintahan Tiongkok. Bukan karena warga negara Indonesia lalu kita bilang untuk memperbaiki hubungan diplomatik kita harapkan dilepas. Saya rasa bukan seperti itu. Saya sangat sepakat dengan Ibu Menteri KKP. Bu Susi. Bu Susi, saya kembali ke Anda. Ini ada soal kapal penangkap ikan yang seakan ya di backup oleh kapal atau Coast Guard dari Tiongkok sendiri. Kasus ini juga pernah terjadi di tahun 2013 di mana dua-duanya akhirnya tidak bisa ditangkap, dilepas oleh kapal penjaga kelautan dari Indonesia dengan alasan kalah armada, kalah persenjataan, kalah besar seperti itu. Mau sampai kapan ini terjadi menurut Anda? Ya, Riset Center. Apabila kita melihat di sini, posisinya masuk dalam wilayah zona ekonomi eksklusif. Ini sesuai dengan UNCLO atau United Nations Convention for Law of Sea, ditetapkan pada tahun 1982 secara internasional bahwa zona ekonomi eksklusif Indonesia berada dalam titik koordinat di mana peristiwa penangkapan kapal Kuai ini berlangsung. Lalu kemudian diklaim oleh wilayah pemerintah Tiongkok bahwa secara doktrin maritim, di slide yang kedua kita akan lihat 80% wilayah Laut Cina Selatan milik pemerintah Tiongkok, termasuk di dalamnya 30% yang berada di wilayah perairan Natuna, yaitu masuk di wilayah zona eksklusif atau zona ekonomi eksklusif di perairan Natuna di wilayah Pekanbaru, Indonesia. Dan di slide yang ketiga, meski ada perbedaan seperti ini, tentunya ada aturan main yang seharusnya kemudian dipatuhi oleh setiap negara di dunia, di mana UNCLOS dalam konvensinya di tahun 1982, tepatnya pasal 73 telah menetapkan bahwa negara kepulauan yang khususnya memiliki garis pantai dapat melaksanakan hak berdaulat di zona ekonomi eksklusif untuk mengambil kemudian melaksanakan hak berdaulatnya. Langkah-langkahnya bisa berupa penangkapan, lalu proses pengadilan, dan sanksi-sanksi lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan salah satu sanksi dari pasal yang bisa ditetapkan secara hukum nasional kita itu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, di mana pasal 69 ayat 4 menginstruksikan penyidik atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Dengan bukti permulaan yang cukup ini, sebagai penutup informasi kali ini kita akan tunjukkan bahwa penangkapan dan penenggelaman kapal ikan ilegal sejak Januari hingga Maret 2016 sudah mencapai 40 kapal. Sumber ini kami unggah dari www.kkp.go.id, di mana salah satunya kita akan tunjukkan pada 25 Februari 2016. Ini salah satu tangkapan kapal ikan ilegal terbesar yang pernah dicapai sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, di mana ada kapal FV Viking yang berkapasitas 1.300 gross ton tanpa bendera negara, disebut sebagai kapal bandit karena telah bertahun-tahun melakukan pencurian ikan di sejumlah wilayah negara di laut-laut di seluruh dunia. Lalu kemudian ada 10 kapal Malaysia sejak Februari hingga Maret 2016 ini, termasuk 3 kapal ikan Vietnam, dan terakhir proses penangkapan kapal ikan yang bisa dikatakan gagal, namun kita bisa menahan 8 anak buah kapal dari sebuah kapal ikan ilegal Kuai yang berbendera Cina. Komitmen yang sungguh sangat luar biasa dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ini tentunya harus didukung, karena pada saat berada di laut tidak hanya hukum nasional tetapi juga hukum internasional harus berlaku. Ya, baik. Terima kasih Rifai, menarik sekali tadi pemaparan dan juga fakta mengenai apa yang terjadi di laut dan juga mengenai apa yang kita bahas. Kembali saya kutip tadi Pak Hashim, ini pertanyaan untuk Anda. Faktanya menurut versi Indonesia, penangkapan kapal ikan Kuai berbendera Tiongkok ini berada di perairan Natuna. Bahkan TNI Angkatan Laut juga memastikan bahwa penangkapan ini ada di wilayah Indonesia, tapi berbeda yang diklaim oleh pemerintah Tiongkok yang mengatakan bahwa itu masih ada di area operasi nelayan tradisional nelayan Tiongkok dalam batas Laut Cina Selatan. Bagaimana, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah kita dengan pemerintah Tiongkok dalam mencari titik terang dari dua klaim ini?
Pertama, kita tidak tahu itu daerah tradisional fishing Malaysia itu, Cina, dan kita tidak ada agreement apapun dengan Cina mengenai traditional fishing right-nya itu. Di mana di Laut Cina Selatan atau di Natuna dia punya traditional fishing right. Nah, seperti seringkali dikatakan, kalau orang mengklaim traditional fishing rights, itu harus dengan agreement dengan negara yang bersangkutan. Nah, tidak ada agreement kita dengan Cina. Malah yang agak aneh lagi, Cina itu tidak membantah kalau dia memburu dan menyinggol kapal itu di zona ekonomi Indonesia. Itu dia tidak pernah bantah itu. Setahu hanya mengatakan dia menangkap ikan di traditional